Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada para penonton dan terutama untuk dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 yakni Pak Vicky. Di sini kami akan memaparkan mengenai chapter 17 partnership liquidation dan kami sendiri dari kelompok 10. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rahmadina Vanessa Fitri, NPM 179, ada Dina Lestari, NPM 265, ada Mahdiah Adinda, NPM 348, dan Anggita Lihani dengan NPM 337. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai proses dari likuidasi itu sendiri. Biasanya likuidasi atau persekutuan atau sering disebut dengan partnership yang melibatkan hal-hal berikut. Pertama, mengubah aset non-kas menjadi kas. Dua, mengakui keuntungan dan kerugian serta biaya yang timbul selama periode likuidasi. Yang ketiga, melunasi semua kewajiban. Keempat, membagikan kas kepada para sekutu sesuai dengan saldo akhir dalam akun modal mereka. Nah, deskripsi umum dari proses likuidasi ini itu mengasumsikan hal-hal berikut. Yang pertama, persekutuan dalam solvent atau persekutuan aset melebihi kewajiban persekutuan. Kedua, semua sekutu memiliki ekuitas dalam aset bersih persekutuan. 3. Tidak ada saldo pinjaman yang masih terutang kepada sekutu manapun. 4. Semua aset dikonversi menjadi kas sebelum kas didistribusikan kepada para sekutu. Nah, jika asumsi itu dilonggarkan, maka proses likuidasi itu lebih rumit. Nah, karena itu pembahasan dimulai dari likuidasi sederhana untuk persekutuan yang solvent, lalu bertahap ke likuidasi bertahap dan likuidasi persekutuan yang tidak solvent. Nah, menurut pasal 807 UPAS tahun 1997, urutan prioritas pembayaran dalam likuidasi yang pertama membayar utang kepada pihak luar ataupun sekutu selain untuk modal dan laba. Yang kedua membayar sisa saldo modal kepada para sekutu. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal sederhana mengenai likuidasi partnership. Di situ yang pertama ada contoh dari Hall dan Kiel. Itu ada balance sheet pada tahun 2016, tepatnya 31 Desember. Pada neraca tanggal 31 Desember 2016, aset persekutuannya totalnya itu 110.000 yang terdiri dari kas, piutang, persediaan, aset tetap. Nah, di sisi lain terdapat utang usaha sebesar 40.000 dan pinjaman dari Hall sebesar 10.000, modal dari Hall 25.000 dan modal dari KIR itu 35.000, sehingga totalnya juga 110.000. Jadi balance ya antara aset dan kewajiban. Nah, perlu dicatat bahwa pembagian laba rugi antara Hall dan KIR adalah 70% dan 30%. 70% untuk Hall dan 30% KIR. Nah, ini tuh penting karena nanti kita akan melakukan penyesuaian terhadap modal karena hasil dari penjualan aset tidak sesuai dengan nilai buku. Nah, kemudian pada tanggal 5 Januari 2017 dilakukan penjualan seluruh aset non-kas. Yang dimana rinciannya itu persediaan dijual hanya seharga 25.000, padahal nilai bukunya itu 30.000. Jadi ada kerugian sebesar 5.000. Nah, aset tetap itu dijual seharga 30.000 dengan nilai buku 40.000. Artinya itu ada kerugian sebesar 10.000. Nah, piutang yang berhasil ditagih hanya 22.000 dari 30.000 sehingga ruginya itu 8.000. Nah, maka dari itu total kerugian dari proses ini itu 23.000 ya teman-teman. Dan kerugian ini tuh harus dibagi rata dari nggak dibagi sesuai dengan rasio pembagian laba rugi tadi, bahwa Hall 70%, kalau KIR 30%. Nah, jadi Hall menanggung 70% dikali 23.000 itu 16.100, kalau KIR itu 6.900. Nah, modal awal Hall itu 25.000 kan. Nah, makanya itu dikurangi sama kerugian yang tadi menjadi 8.900. Nah, modal awal KIR awalnya 35.000 kan, terus dikurangi sama kerugian yang tadi menjadi 28.100. Nah, ketika semua aset itu dijual dan piutangnya ditagih, seluruh aset itu dikonversi menjadi kas sebesar 87.000. Ini ditunjukkan di neraca pada 5 Januari 2017, di mana satu-satunya aset yang tersisa itu hanyalah kas. Kewajiban yang masih harus dibayar adalah utang usaha sebesar 40.000 dan pinjaman dari Hall sebesar 10.000. Sisanya adalah modal Hall dan KIR yang sudah kita sesuaikan. Akhirnya,
kas yang tersedia untuk dibagikan sesuai urutan prioritas seperti yang diatur oleh pasal 4 tadi adalah: 1. Pertama, kas digunakan untuk membayar hutang sebesar 40.000. Yang kedua, membayar kembali pinjaman dari hall sebesar 10.000. Ketiga, sisa kas dibagikan kepada hall dan KIR sesuai saldo modal mereka. Jadi hall ini menerima 8.900 dan KIR menerima 28.100. Pembagiannya tadi rasionya 70.000 dan 30%. Nah, total distribusi kas menjadi tepat 87.000 sehingga proses likuidasi itu selesai tanpa ada saldo tersisa. Oke, masuk ke pencatatan penjualan aset dan penagihan piutang. Jadi yang pertama itu ada penjualan persediaan yang dimana dijual seharga 25.000 sementara nilai bukunya kan 30.000 ya. Jadi ada kerugian sebesar 5.000. Nah, kerugian ini itu dibebankan ke modal hall dan KIR sesuai rasio laba rugi tadi 70 dan 30. Jurnalnya itu kas pada modal hall dan modal KIR beserta jadi jurnalnya itu kas, modal hall, modal KIR pada persediaan yang dimana totalnya itu balance sebesar 30.000. Yang kedua ada jurnal penjualan aset tetap yang dimana aset tetap itu dijual seharga 30.000. Nah, nilai bukunya 40.000 kan. Nah, kerugiannya itu 10.000. Nah, dibagi sesuai rasio berarti jurnalnya adalah kas, modal hall, modal KIR pada aset tetap yang dimana kas 30.000, modal hall 7, modal KIR 3.000, aset tetapnya berarti totalnya 40.000. Yang ketiga ada penagihan piutang atau account receivable. Hanya ada 22.000 yang berhasil ditagih dari piutang 30.000. Berarti ini ada kerugian 8% ya teman-teman. 8.000 yang dibagi ke modal hall dan KIR. Jadi jurnalnya adalah kas, modal hall, modal KIR pada piutang. Modal hall sebesar 5.600, modal KIR 2.400. Didapat dari 8.000 itu dikali 70% untuk masuk ke modal hall dan 30% dibagi 8.000 dikali 8.000 itu 2.400 masuk ke modal KIR. Nah, yang kedua ada pembayaran kewajiban dan distribusi akhir ke sekutu. Yang pertama ada pembayaran utang usaha, itu dibayar lunas sebesar 40.000 sehingga jurnalnya utang usaha pada kas 40.000. 2. Pembayaran pinjaman dari hall yang dimana pinjaman hall itu sebesar 10.000 dikembalikan sehingga jurnalnya pinjaman dari hall 10.000 dan kas 10.000. Dan yang ketiga ada distribusi kas ke hall dan ke KIR. Nah, modal akhir hall itu kan 8.900. Nah, modal akhir KIR itu 28.100 sehingga jurnalnya modal hall, modal KIR pada kas. Jadi totalnya 37.000. Nah, setelah semua jurnal dicatat, aset kewajiban modal telah disesuaikan, maka persekutuan itu ditutup secara penuh dan saldo kas awal menjadi 0. Selanjutnya ada perform safe payment competition yang dimana likuidasi memerlukan waktu lama namun dapat kepada sekutu sebelum semuanya aset Norkas terjual. Dan pada safe payment juga bisa disebut dengan pembagian kas yang aman tanpa resiko pengembalian. Dan perhitungan juga bisa dilakukan melalui asumsi semua sekutu, solvent dan seluruh aset untuk non-kas yang berpotensi rugi. Dan sebagian kas ditahan untuk biaya likuidasi, kewajiban tersembunyi, dan potensi keuangan. Ada application of a safe payment schedule yang dimana udah ada debit, credit, cash, loss and from max, loan, holdings. Lalu kita hitung sesuai dengan yang tertera 80, 20, dan 140 yang dijumlah menjadi 250 di debit dan kreditnya 750, yang dimana safe payment ini memastikan hanya kas dibagikan secara aman dengan mengurangi potensi keuangan atau kerugian yang sudah diperoleh secara non-kas dan cadangan, yang dimana dialokasikan sesuai rasio laba rugi yang sudah ditetapkan hingga ada saldo negatif. Pada kasus BAS, Max, and NaN, yang hanya NaN yang menerima uang senilai $70 yang sudah ada pada tabel yang warna oranye. Nah, yang pada tabel
Orang-orang ini menunjukkan push and make and partnership schedule of Chef by Matt, yang dimana kita jumlah sesuai akun-akun dan jurnal yang sudah ada dengan ketemu di NaN $70. Selanjutnya ada perform Chef by Matt competition, yang dimana likuidasi memerlukan waktu lama namun dapat kepada sekutu sebelum semuanya aset Norcas terjual. Dan pada Chef Payment juga bisa disebut dengan pembagian kas yang aman tanpa resiko pengembalian. Dan perhitungan juga bisa dilakukan melalui asumsi semua sekutu, solvent dan seluruh aset untuk non-kas yang berpotensi rugi. Dan sebagian kas ditahan untuk biaya likuidasi, kewajiban tersembunyi, dan potensi keuangan. Selanjutnya ada Advanced Distribution Requirements Partner of Profile, yang dimana distribusi kas sebelum semua laba atau rugi terrealisasi, dimana wajib mendapat persetujuan seluruh mitra. Dan namun Vex menolak karena pinjaman $15 ini miliknya memiliki prioritas yang lebih atau tinggi modal dari U and Z, dan akibatnya distribusi kas ditunda sampai semua aset dilikuidasi dan seluruh saldo disesuaikan, yang sudah ada pada tabel di samping, yang dimana pada tabel terlihat debit kredit sudah balance antara ketiga perusahaan, yang dimana kita yang tidak balance itu pada kita di available cash secara $10.000, yang dimana pada fax ini tidak sesuai dengan yang sudah dipinjamkan karena memiliki prioritas lebih tinggi atau modal dari Zo and Z gitu, dan tidak memiliki keuntungan yang sesuai. Baik, pembahasan kita selanjutnya yaitu likuidasi bertahap. Nah, jadi ini melibatkan distribusi kas kepada para mitra seiring kas tersedia selama periode likuidasi dan sebelum seluruh keuntungan dan kerugian likuidasi direalisasi. Nah, kemudian alternatifnya adalah likuidasi sederhana atau simple liquidation, di mana tidak ada kas yang dibagikan kepada para mitra sampai semua keuntungan dan kerugian likuidasi direalisasi dan tercermin dalam saldo para mitra. Selanjutnya yaitu prinsip umum likuidasi bertahap atau installment liquidation. Nah, jadi likuidasi teratur dari suatu persekutuan atau mitra yang solvent dapat dilakukan dengan distribusi kas yang tersedia secara berkala sehingga semua aset non-kas diubah menjadi kas. Nah, kewajiban selain kepada para mitra harus dilunasi terlebih dahulu sebelum distribusi dilakukan kepada para mitra. Nah, setelah kas tersedia untuk dibagikan kepada para mitra, jumlah yang akan dibagikan kepada masing-masing mitra dapat ditentukan dengan menyusun jadwal pembayaran aman atau safe payment schedule untuk setiap distribusi bertahap. Nah, namun jadwal pembayaran aman tidak diperlukan jika saldo modal pada awal proses likuidasi adalah sesuai dengan rasio bagi laba rugi para mitra dan tidak ada pinjaman atau uang muka mitra. Dalam kondisi ini semua distribusi kas kepada mitra dilakukan berdasarkan rasio bagi laba rugi. Selanjutnya yaitu di sini ada ilustrasi likuidasi bertahap. Nah, jadi di sini persekutuan Debt, Ken, dan Ren adalah likuidasi sesegera mungkin akan dilikuidasi segera mungkin setelah 31 Desember 2016. Seluruh kas yang tersedia kecuali saldo kontingensi sebesar 20.000 akan dibagikan setiap akhir bulan hingga likuidasi selesai. Nah, laba rugi masing-masing 50% untuk Debt, 30% untuk Ken, dan 20% untuk Ren. Nah, untuk neraca persekutuan Debt, Ken, dan Ren pada 31 Desember 2016 ada pada gambar di bawah ini. Nah, jadi ada peristiwa
dari likuidasi tersebut pada bulan Januari 2017 diantaranya adalah piutang ke REN dihapus dengan mengurangi modal REN, kemudian goodwill senilai 40.000 dihapus, piutang senilai 200.000 ditagih, kemudian persediaan senilai buku 160 dijual seharga 200, kemudian utang non mitra dilunasi dan kas didistribusikan. Kemudian pada Februari 2017 peralatan nilai buku senilai 80 dijual dengan harga 60. Kemudian peralatan nilai buku dengan harga 150 dijual dengan harga 180. Kemudian biaya likuidasi 4 dolar dibayarkan. Kemudian utang tak terduga senilai 8 dolar dibayarkan dan kas didistribusikan. Kemudian pada Maret 2017 tanah dijual senilai 150. Kemudian biaya likuidasi senilai 5 dolar dibayar dan kas didistribusikan. Dan untuk April 2017 peralatan sisa dijual dengan harga 150. Kemudian piutang sisa juga ditagih dan seluruh kas didistribusikan untuk finalisasi likuidasi. Yang selanjutnya ini ada cash distribution plans. Nah, jadwal pembayaran aman atau safe payment schedule adalah metode yang efektif untuk menentukan jumlah kas yang dapat dibagikan kepada mitra secara aman tanpa menimbulkan pembayaran yang berlebihan. Namun, metode ini itu juga kurang efisien apabila likuidasi dilakukan melalui banyak distribusi bertahap. Nah, kelemahan tersebut itu dapat diatasi dengan menyiapkan rencana distribusi kas atau cash distribution plan sejak awal proses likuidasi yang juga dikenal sebagai cash pre-distribution plans. Nah, di sini itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada vulnerability ranking. Di sini ada contohnya yaitu pada awal likuidasi, debt, CAN, dan juga REN ini memiliki ekuitas masing-masing senilai $340.000, kemudian $360.000 untuk likuidasi CAN dan juga $160.000 untuk likuidasi REN. Nah, untuk menilai kerentanan terhadap kerugian, ekuitas ini itu dibagi dalam rasio laba sehingga diperoleh batas kerugian maksimum yang bisa diserap tiap mitra sebelum ekuitasnya itu 0. Nah, dari perhitungan ini, debt itu paling rentan, kemudian REN itu menengah, dan juga CAN itu yang paling kuat. Yang selanjutnya adalah assume loss absorption. Nah, berikut ini adalah jadwal penyerapan kerugian asumsi untuk kemitraan debt dan juga REN dalam jumlah ribuan dolar. Nah, dalam jadwal penyerapan kerugian asumsi, ekuitas debt ini akan habis jika terjadi kerugian sebesar $680.000. Setelah itu, kerugian itu akan dialokasikan 60% kepada REN dan juga 40% kepada REN sampai ekuitas REN itu sekitar $24.000 juga habis oleh kerugian tambahan $60.000. Dengan demikian, setelah debt dan juga REN ekuitasnya itu menjadi 0, dan itu masih memiliki ekuitas besar $120.000 menjadikannya mitra yang paling kuat menanggung kerugian. Nah, setelah itu kemudian ada cash distribution plan. Nah, dalam rencana distribusi kas, pembayaran pertama itu diberikan kepada kreditur eksternal sebesar $500.000, kemudian $20.000 untuk melunasi pinjaman REN, disusul $100.000 untuk modal REN, lalu $60.000 yang dibagi antara CAN dan juga REN, dan sisanya diberikan sesuai rasio laba rugi. Dengan demikian, REN itu akan menerima bagian lebih tinggi, sementara debt baru memperoleh kas jika aset yang direalisasi cukup besar, misalnya $60.000 apabila total aset itu mencapai $600.000. Selanjutnya adalah assume loss absorption. Nah, dalam proses likuidasi ini ada dua tahap, yaitu pada tahap pertama sebesar $550 berikan dengan rincian $500.000 untuk melunasi utang kepada pihak luar, kemudian $20.000 untuk membayar pinjaman CAN, dan sisanya itu $30.000 untuk mengurangi modal CAN. Pada tahap kedua sebesar $250.000 ini didistribusikan dimulai dengan $70.000 untuk CAN agar modalnya itu seimbang dengan REN, kemudian $60.000 dibagi antara CAN dan REN sesuai dengan rasio laba, yaitu 60/1. Dan terakhir yaitu $120.000, sisanya itu didistribusikan kepada debt, CAN dan juga REN berdasarkan rasio laba ruginya, yaitu 50/1.
ada insolvent partners and partnership, merupakan distribusi aset dan integrasi kemitraan telah disebutkan sebelumnya dalam buku itu. Yang pertama ada jumlah yang terutama pada kreditor dan jumlah yang terutama pada mitra selain modal. Yang kedua, jumlah yang terutama pada mitra setelah proses likuidasi selesai. Yang selanjutnya adalah insolvent partnership. Nah, jika kemitraan insolvent, aset yang tidak ada atau tidak cukup membayar semua kreditur, sehingga kreditur itu dapat menagih aset pribadi mitra yang solvent. Nah, menurut YUPA, setiap mitra itu wajib menanggung bagiannya atas kewajiban kemitraan, serta bagian dari kewajiban mitra lain yang insolvent ataupun tidak mampu membayar. Nah, di sini itu ada contohnya yaitu RIG, FAB, dan juga CAT ini merupakan mitra yang membagi keuntungannya sama besar. Kemitraan mereka itu sedang dalam proses likuidasi. Setelah semua aset dikonversi menjadi kas dan semua kas yang tersedia digunakan untuk membayar kewajiban kemitraan, saldo akunnya dapat tercatat di pembukuan kemitraan, bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, dengan ketentuan bahwa semua mitra itu memiliki sumber daya pribadi setidaknya sebesar $30.000, maka masing-masing mitra seharusnya itu menyetor $30.000 ke dalam kemitraan untuk melunasi seluruh kewajiban kemitraan. Namun demikian, kreditur itu dapat menagih kekurangan sebesar $80.000 tersebut, $90.000 tersebut dari salah satu mitra saja. Sebagai contoh, kreditur itu dapat menagih $90.000 tersebut dari RIG, dan dalam kasus ini saldo kemitraan yang tersisa akan terlihat sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Nah, jika CAT insolvent dan FAB hanya punya $35.000, maka RIG itu dan juga FAB berbagi kerugian yaitu $30.000. Akibatnya RIG itu punya kredit $45.000 dan juga FAB itu punya debit $45.000. Sedangkan RIG hanya bisa menagih $35.000 dari FAB.